Jasad. Tetapi masih ada di situ. Tapi bukan itu kematian. Kematian itu adalah apa itu? Berhentinya, terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Setelah itu, wa mubarakatuh. Dan terputusnya itu ditandai dengan berpisahnya ruh itu dari badan. Sama kayak kita tidur. Tidak ada ruh itu. Ruh kita pergi entah kemana. Maka kata para ulama itu, kalau ruh itu bersih, maka di saat kita tidur, dia akan pergi bermain ke tempat yang pulang kepada Allah melalui jalur-jalur yang bersih. Itu sudah bertemu dengan orang-orang yang kotor. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan kotor, yang kita tatap terakhir itu ada sesuatu yang kotor. Maksudnya yang kita pandang sesuatu itu sebelum kita tidur sesuatu yang kotor. Yang kita dengar pada waktu kita akan tidur itu ada sesuatu yang kotor. Yang kita pikirkan adalah sesuatu yang kotor. Maka ruh kita ketika mati, dia akan kembali Allah melalui tempat-tempat yang kotor. Kita akan bertemu dengan sesuatu yang jadi ketika orang tidur. Orang tidur itu laksana dia mati. Apa sebab? Karena ruhnya masih ada di badannya, tapi Allah menggenggam ruh itu. Tapi kalau orang mati, dia memang ruhnya terpisah dari badan. Maka dikatakan oleh beliau, yang namanya mati itu adalah terputusnya antara ruh dengan badan. Ditandai dengan mubarakatuh. Yakni berpisahnya ruh itu dari badan. Paham maksudnya? Akan. Jadi ruh itu mati dalam definisi para ulama. Mati dalam pandangan Islam itu adalah terputusnya antara ruh dengan badan. Yang ditandai dengan keluarnya ruh dari badan itu. Wahailulatu bainihima. Dan terhalangnya hubungan di antara keduanya. Nanti kita akan dapati dalam kitab ini, ketika orang meninggal itu, setelah ruhnya dibawa ke atas, ruhnya dikembalikan lagi. Jadi orang yang meninggal itu, ruhnya melihat bagaimana keluarganya memperlakukan mayatnya. Bagaimana keluarganya memandikannya. Bagaimana keluarganya mengkafaninya. Bagaimana keluarganya menyolatinya. Bagaimana keluarganya menguburnya. Siapa saja yang mengantar itu dia lihat. Nanti kita akan dapati setelah pembahasan ini. Di belakang kita akan dijelaskan dulu oleh ulama itu. Jadi hailulatu bainihima. Maksudnya hailulah itu apa? Terhalangnya keadaan di antara keduanya. Yang ruh hidup di alam ruh, sementara badan di alam badan. Badan di alam sih. Karena badan itu asalnya dari tanah. Jadi badan mau cantiknya kayak apa? Mau dia darahnya darah biru atau apa? Darah kuning atau darah emas? Semuanya itu berasal dari tanah. Nabi, apakah orang biasa? Semuanya berasal dari tanah. Makanya katanya Rabi'ah al-Adawiyah itu, wa kullun hayyinun in sahha wujduka. Dalam riwayat in sahha minkal wujdu ay wujdu kullun hayy. Kalau seandainya cintamu kepada Allah itu benar-benar, maka segala sesuatu di permukaan dunia ini akan mungkin. Apa sebab? Wa kullu ma fawqa turabi turab. Karena segala sesuatu yang berasal dari tanah dan berada di atas tanah akan kembali menjadi tanah. Jadi mudah sekali. Kata beliau seperti begitu. Jadi itu. Wa hailulatu bainihima. Jadi terhalangnya ruh dengan badan. Wa tabaddulu halin. Dan pergantian keadaan. Keadaan alam arwah dan keadaan alam badan. Wa intiqalul min darin ila dar. Dan mati itu adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi mati itu seperti itu. Jadi kita mati tidak seperti ayam. Kita mati tidak seperti semut. Mati sudah selesai. Manusia mati merupakan awal dari kehidupan yang
kehidupan yang lebih baik. Apa sebab? Karena kehidupan setelah mati itu yang ada hanya pertanggungjawaban. Orang hanya akan memetik buah dari kehidupan sebelum. Sedangkan dia tidak bisa memperbaiki. Dan seperti itu terus. Itu adalah kehidupan setelah. Berbeda dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Yang sifatnya fana. Maka semua yang mengikuti kehidupan dunia itu juga fana. Keenakannya, keindahannya, semuanya bersifat apa? Fana, sementara. Coba pelunggu. Senang makan durian? Senang tidak? Senang. Satu hari makan durian. Besok kita kasih durian lagi. Sampai 1 bulan. Kira-kira gimana? Bosan tidak? Bosan. Males. Apa sebab? Karena keenakan durian itu sifatnya apa? Ini alam dunia. Semuanya itu. Sifat dari semua di alam dunia itu sementara. Sampean senang. Senang. Senangnya apa? Mau ngapain senang? Begitu terus. Pasti ada sakit hari ini. Sakit hari ini. Sementara sakit itu. Semua orang sakit pasti sembuh. Maka baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada yang tidak ada obatnya. Kecuali mati. Pasti ada obatnya. Jadi kalau hari ini sakit, sabar, sembuh dekat. Tapi kalau hari ini Anda sehat, hati-hati. Sakit itu dekat. Karena sehat itu sementara. Siapa yang sehat hari ini, maka dia harus apa? Berhati-hati. Karena sifat sehat itu sementara. Akan datang saat. Siapa yang hari ini muda, hati-hati. Tua itu dekat. Siapa yang tua, tenang. Kecil itu dekat. Ya. Akan. Segala sesuatu sifatnya apa? Hari ini miskin. Tenang. Sebentar lagi kaya. Siap-siap. Sebentar lagi Anda akan kaya. Insya yang kaya, hati-hati. Karena saudaranya yang kaya itu namanya miskin. Pasti akan temu miskin. Miskin itu tidak punya duit, tidak mesti. Ada orang punya duit, tetapi dia tidak bisa melakukan dengan apa-apa dengan duit. Miskin tidak. Uangnya banyak, tapi mau makan aja ditakar. Paham? Tidak boleh gula. Sedikit saja gulanya. Kopi sudah tidak boleh. Makan nasi sudah tidak boleh lagi. Acet, sedikit. Miskin. Miskin. Kaya, tapi tidak bisa makan. Mana ada? Sampean kismin, tapi bisa makan semua. Tidak ada pantangan. Enak apa dah? Lebih kaya mana? Orang yang tidak punya apa-apa, tetapi dia bisa semua menikmati apa saja. Tapi orang punya segalanya, tetapi dia tidak bisa menikmati apa yang ada. Mana lebih enak? Jadi cuman miskin serta kaya itu hanya permainan kata. Apa? Permainan kata. Boleh jadi orang di saat ini secara ini dia miskin menurut kata orang itu, tetapi dia kaya menurut satu-satu. Permainan. Apa sebab? Karena sifat seluruh kehidupan dunia ini sementara. Jadi kalau tenang. Tetapi mati tidak begitu. Mati itu kehidupan yang maka mati itu awal daripada keabadian. Siapa yang mencari keabadian, yang ingin abadi kayanya tidak miskin-miskin, matilah. Apa? Matilah. Tapi yang pernah tidak lihat orang mati bawa kekayaannya? Tidak pernah. Siapa yang hari ini cantik gitu, dia ingin kecantikannya abadi, matilah. Karena kecantikan yang abadi itu hanya ada pada kematian. Kematian itu awal pintu menuju ke apa? Keabadian. Siapa yang ingin senang, tidak susah-susah, matilah. Karena hanya orang mati yang bisa senang saja. Siapa yang ingin susah, tidak senang-senang, matilah. Karena hanya orang yang mati, susah saja. Jadi kematian adalah apa itu? Pintu menuju apa?
abadi. Maka apa kata para ulama? Wa huwa min a'zamil masaib. Kematian itu termasuk kategori musibah yang paling besar. Musibah yang paling agak. Wa qad sammahu Allah Ta'ala musibatan fi qawlihi. Dan Allah telah menamai kematian dengan musibah. Di dalam firman Allah, fa asabatkum musibatul maut. Maka kalian akan ditimpa dengan musibah yang bernama kematian. Fal mautu huwal musibatul udhma. Maka kematian itu adalah musibah yang paling agung. Warraziyatul kubra. Ar-raziyah itu bencana yang paling besar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mempergunakan kehidupan dengan baik. Bagi orang-orang yang tidak mempergunakan kehidupannya dengan penuh syukur. Jadi siapa saja yang tidak hidup dengan cara bersyukur kepada Allah, kepada yang memberikan dia kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah. Kematian baginya adalah musibah yang paling. Kematian adalah bencana yang paling besar. Apa sebab? Karena kematian tidak mengenal namanya apa namanya? Kesementaraan. Orang baik, matinya baik, dia akan baik terus. Orang buruk, dia akan buruk terus. Maka dahulu baginda kita Rasulullah, ketika dalam suatu saat, beliau pada waktu itu apa? Bersama dengan sahabat-sahabatnya menggali kubur. Beliau melihat orang menggali kubur dan duduk di atas kubur sambil beliau menangis. Hayya ashabi, wahai sahabatku, kan? Wahai ikhwani, wahai saudaraku, limisli hada falyasta'in. Untuk inilah orang harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya. Apa sebab? Karena kata beliau, bagaimana disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan, al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhir. Kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan kehidupan akhirat yang kekal. Faman naja min, barang siapa yang selamat dari alam kubur, fama ba'dahu aizah, maka setelah alam kubur akan lebih mudah bagi. Wa man lam yanju, tetapi barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur itu, fama ba'dahu asyad, maka setelah alam kubur itu jauh lebih berat bagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketenangan di dalam alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini faktor pertama. Bagian pertama dari penjelasan ulama. Ulama kita memberitahukan kita, mengingatkan kita, kematian itu tidak seperti kematian yang dialami oleh hewan. Tidak. Kematian itu tidak seperti matinya tumbuh-tumbuhan setelah dia mati selesai. Tidak. Tapi kematian itu bagi kita terputusnya antara ruh dengan badan. Berpisahnya ruh dengan badan. Ruh hidup di alamnya, sedangkan kemudian badan hidup di alam. Dan itu merupakan musibah yang paling besar dan bencana yang paling dahsyat bagi orang-orang yang berbuat buruk dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu. Itu kata para ulama. Faqala ulama'una. Ada juga ulama kita yang berkata, wa a'dhamu minhu, yang lebih besar lagi daripada kematian itu. Musibah yang lebih besar lagi adalah al-ghaflatu anhu. Orang yang lalai daripada mengingat kematian. Jadi yang lebih besar lagi kematian menjadi musibah. Jadi kalau ada orang melihat orang mati, dia lalai dari mengingat. Maka kata guru kami selalu mengingat, kalau kalian lihat orang mati, di tempat mayat itu ada orang asing merokok, ngopi, tertawa, terbahak-bahak. Tidak ada orang yang lebih sesat melebihi orang itu. Di depannya ada mayat.